Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kardub.com. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan kabar terbaru terkait dengan seleksi P3K tahun 2024, yaitu tidak ada kode TL, tapi banyak honorer K2 dengan kode R2 tanpa L dinyatakan tidak lulus P3K tahap 1. Apakah pelamar kena prank? Untuk mengetahui lebih detailnya silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati pernyataan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Para tenaga honorer yang telah mengikuti seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahap 1 belakangan ini dibuat resah. Bagaimana tidak, ada banyak honorer yang dinyatakan tidak lulus saat dicek di akun SSCASN BKN. Ironisnya, banyak peserta berkode R2 yang merupakan honorer kategori 2 atau K2 yang dinyatakan tidak lulus seleksi P3K tahap 1 tahun 2024. Ada banyak honorer K2 yang dinyatakan tidak lulus seleksi P3K tahap 1 tahun 2024, membuat Nurbaitih selaku Dewan Pembina Forum Honorer K2 Tenaga Teknis Administrasi angkat bicara. Nurbaitih, sapaan akrab Nurbaitih, mengatakan bahwa honorer K2 di Jakarta yang tidak ada kode L muncul tulisan tidak lulus P3K di SSCASN. Menurutnya, dengan adanya tulisan tidak lulus di akun SSCASN ini otomatis tidak ditampung, tetapi jelas-jelas tidak lulus. Bunda Nur merasa dari awal sudah ada keanehan karena tidak ada kode TL di pengumuman instansi yang artinya tidak lulus. Tetapi di pengumuman akun SSCASN ada keterangan tidak lulus. Padahal sebelumnya mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, Azwar Anas, menyatakan bahwa tes P3K 2024 hanya sebatas formalitas. Dikatakan bahwa seluruh honorer yang tercatat database Badan Kepegawaian Negara atau BKN, yaitu sebanyak 1,7 juta akan mendapatkan NIP P3K paruh waktu maupun penuh waktu. Namun Bunda Nurbaitih menyatakan bahwa faktanya saat ini tidak demikian. Kata dia, honorer K2 tengah dipusingkan dengan banyaknya statement yang bermunculan. Pejuang honorer K2 ini mengatakan bahwa bagaimana bisa mengakomodir peserta dengan kode R2 ini jika formasinya saja sudah terisi, kecuali jika daerah memiliki uang dan berniat membuka formasi lagi.
Jika instansi daerah tidak membuka formasi, kata Bunda Nur, sama dengan zonk, dan wajar jika para honorer saat ini merasa kena prank. Di sisi lain, Nurbaitih memberikan apresiasi kepada Menpan RB Rini Widiantini yang akan menuntaskan tenaga honorer menjadi P3K penuh waktu dan paruh waktu. Namun menurutnya ada drama baru soal penataan tenaga honorer menjadi P3K, seperti jumlah formasi di Jakarta yang disediakan 4 ribuan. Padahal yang melamar ada sekitar 9 ribuan. Yang membuat ironis adalah banyak honorer K2 dengan kode R2 yang dinyatakan tidak lulus. Nurbaitih menyebut yang kebanyakan lulus adalah Satpol PP berkode R3-L karena kuota yang dibuka banyak. Sedangkan honorer K2 kuota yang dibuka sedikit, yaitu hanya 1 per SKPD atau per dinas. Sebagai contoh, di Dinas Lingkungan Hidup Jakarta, honorer K2 yang terdata ada sekitar 600-an, tetapi formasi yang dibuka hanya 45 kuota saja, sehingga sisanya banyak yang tidak lulus. Maka dari itu, Nurbaitih ini meminta kepada pemerintah untuk menyelamatkan para honorer K2 yang merupakan pelamar prioritas pada seleksi P3K. Jangan sampai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah hanya dipakai untuk memuluskan tenaga non-ASN saja. Sebagai tambahan informasi, untuk nasib R2 atau honorer K2 ini bukan hanya di situ, bahkan honorer yang ada di dalam database BKN pun nasibnya sama, mendapatkan kode R3 tanpa kode L. Sampai saat ini belum diketahui bagaimana nasibnya. Nah, demikianlah tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi terbaru untuk para tenaga honorer terkait dengan seleksi P3K tahun 2024. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.